Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu buku karangan dari Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i MA yang berjudul Fikih Muamalah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fikih muamalah tersebut? Nah, fikih muamalah di sini berasal dari dua kalimat. Yang pertama itu adalah fikih dan muamalah. Fikih di sini menurut etimologi bahasa, fikih adalah berasal dari kata fahmun atau paham, seperti pernyataan faqahtu darsa, saya paham pelajaran itu. Arti ini antara lain sesuai dengan arti fikih dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, may yuridillahi bihi khairan yafaqihu fiddin, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya diberikan kepadanya pemahaman yang mendalam dalam pengetahuan agama. Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencangkup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliyah ibadah, yakni sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Masih banyak definisi fikih lainnya yang dikemukakan para ulama. Ada yang mendefinisikannya sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum Islam. Yang kedua adalah muamalah. Menurut etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amala. Amala yu'amilu mu'amalatan, yang wazannya adalah fa'ala. Fa'ala yuf'ilu mufa'alatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal. Nah, fikih muamalah sendiri itu memiliki dua artian. Yang pertama, artian secara luas. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang definisi fikih muamalah adalah, pertama, menurut ad-dimyati, ialah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Dan kedua, menurut Muhammad Yusuf Musa, peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniawian atau urusan berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang bersifat duniawi, sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Nah, pengertian fikih muamalah secara sempit atau khas itu memiliki beberapa definisi dari beberapa ulama. Yang pertama, menurut dari baik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat. Nah, yang kedua, menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Nah, yang ketiga, menurut Rashid Ridho, muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Kalau ketiga definisi di atas ditelaah secara seksama, fikih muamalah adalah dalam arti sempit menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta benda. Namun, menurut pengertian muamalah di atas, fikih muamalah tidak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan harta, seperti cara mengatur tirkah atau harta waris, sebab masalah ini telah diatur dalam disiplin ilmu itu tersendiri, yaitu dalam fikih mawaris. Nah, di sini pembagian fikih muamalah itu ada 5. Yang pertama adalah muawadhah maliyah, hukum kebendaan. Yang kedua, munakahat, hukum perkawinan. Muhasanat, hukum acara.
ariyah, pinjaman. Yang kelima adalah titkah atau peninggalan. Dan ruang lingkup dari fikih muamalah itu ada dua. Yang pertama, ruang lingkup muamalah adabiyah. Yang kedua adalah ruang lingkup muamalah madiyah. Nah, ruang lingkup muamalah adabiyah itu adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Nah, yang kedua itu adalah ruang lingkup muamalah madiyah. Ruang lingkup muamalah madiyah yang pertama adalah jual beli al-bai' at-tijarah, yang kedua gadai, rohan, yang ketiga jaminan dan tanggungan, kafalah dan damam, yang keempat pemindahan utang hiwalah, kelima adalah jatuh bangkit, tafis, dan lain sebagainya. Telah disinggung bahwa para ulama fikih telah mencoba mengadakan pembidangan fikih, namun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat akan pembidangan dari fikih tersebut. Ada yang membaginya menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Ada juga yang membaginya menjadi tiga bidang, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah atau pidana Islam. Dan ada juga yang membaginya menjadi 4 bagian, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, dan ukubah pidana Islam. Di antara pembagian di atas, pembagian yang pertama lebih banyak disepakati oleh para ulama. Hanya saja maksud dari muamalah di atas adalah dalam arti luas yang mencakup bidang-bidang fikih lainnya. Dengan demikian, fikih muamalah dalam arti luas merupakan bagian dari fikih secara umum. Di samping fikih ibadah yang mencakup bidang-bidang fikih lainnya, seperti fikih munakahat, fikih muamalah dalam arti sempit, dan lain-lain. Adapun fikih muamalah dalam arti sempit merupakan bagian dari fikih muamalah dalam arti luas yang setara dengan bidang fikih di bawah cakupan arti fikih secara luas. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya review dari fikih muamalah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.